Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Dr. Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Hai, selamat malam pemirsa. Jumpa dengan saya Dr. Mia dalam acara Dr. Inyong. Seperti biasa, kita akan mengupas tuntas tentang dunia kesehatan dan gaya hidup sehat dengan menghadirkan beberapa pakar kesehatan yang expert di bidangnya. Nah, pemirsa, beliau adalah dokter-dokter dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Acara ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Ananda Purwokerto dan Satelit TV. Malam ini saya ingin membahas seputar bersahabat dengan asma. Nah, sepertinya cocok sekali nih pemirsa dengan cuaca saat ini ya, yang musim hujan. Tapi apakah benar asma ini berhubungan dengan cuaca dingin? Nah, kita sudah menghadirkan pakarnya. Beliau adalah Dr. Indah Rahmawati, spesialis paru. Oke. Nah, selamat malam dokter. Sehat dokter? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih dokter sudah mau meluangkan waktunya. Oke dok, nah saya malam ini ingin membahas tentang bersahabat dengan asma dok. Nah, itu kira-kira gimana ya dok ya tentang pengertian asma sendiri itu dok? Asma itu adalah suatu penyakit yang menahun, ditandai dengan peradangan atau inflamasi saluran nafas di saluran nafasnya yang akan mengakibatkan penyempitan saluran nafas. Jadi intinya pada penderita asma itu terjadi hipersensitivitas saluran nafasnya. Jadi kalau pada orang yang bukan asma, kalau tidak ada pencetus mungkin tidak akan menyebabkan reaksi seperti ibaratnya seperti daun putri malu. Kena apa sedikit jadi batuk atau sesak. Gitu. Jadi ada hiperreaktivitas saluran nafas. Kemudian pada pasien-pasien yang asma ini kalau ada pencetus dia akan menyebabkan penyempitan, bronkokonstriksi. Kemudian saluran nafasnya selain menyempit juga membengkak. Sehingga produksi dahaknya banyak. Itu selalu terjadi 3 hal itu. Jadi untuk asma kalau ada pencetus dia akan menimbulkan reaksi penyempitan, kemudian pembengkakan dan hipersekresi mukus atau produksi dahaknya menjadi lebih banyak. Gitu ya dok ya. Makanya timbul sesak mungkin ya dok ya. Iya, karena menyempit, bengkak dan produksi dahaknya banyak. Ya istilahnya kalau pipa itu ada itu ya dok ya, ada kotorannya itu ya dok ya. Harusnya lebar, kemudian membengkak, menyempit. Jadi saluran nafasnya menjadi berkurang, menyebabkan suara nafasnya berbunyi. Gitu kan kalau pada pasien asma. Nah itu tadi pencetusnya apa aja ya dok kira-kira? Pencetus asma itu tiap orang berbeda. Jadi untuk penderita asma itu harus mengenali apa pencetusnya sehingga dia bisa menghindari. Kebanyakan kalau penderita asma itu bisa karena udara dingin atau panas. Ada yang dingin, ada yang panas. Kemudian debu ya. Kemudian bisa juga dari makanan. Makanan yang menyebabkan alergi ini untuk tiap orang berbeda. Kalau pada anak-anak mungkin yang harus kita kenali, orang tua harus mengenali apa yang menjadi penyebab anaknya kambuh asmanya. Biasanya mainan yang berbulu, misalnya boneka ya. Kemudian binatang piaraan, misalnya kucing, anjing, burung yang masuk dalam rumahnya. Kemudian ada juga istilah exercise induced asthma. Jadi pada penderita asma mereka karena aktivitas yang berlebihan, misalnya pada anak lari-lari, habis lari-lari terus sesak. Atau mungkin tertawa terbahak-bahak. Itu juga bisa mencetuskan asma. Jadi kalau punya asma aktivitasnya harus dibatasi, jangan sampai berlebihan. Gitu dok ya. Iya, jadi banyak faktor. Berarti itu dari faktor ekstern ya dok ya mungkin ya dok ya. Kok dari internalnya sendiri ada nggak ya dok? Kalau dari internal biasanya ada faktor genetik ya, keturunan dari keluarga. Jadi kalau suatu keluarga punya riwayat asma, biasanya ada yang diwariskan ke anak atau cucunya. Gitu ya. Ada juga yang karena keturunan. Ya dok ya. Tapi itu biasanya pasti atau enggak dok kalau untuk keturunan itu dok? Maksudnya kalau ada gennya tuh pasti akan menurun? Tidak selalu. Tapi berapa persen dia bisa menurunkan ke anak atau cucunya. Tidak semua anggota keluarga yang
asma nanti akan menurun ke semua anaknya, artinya gitu. Tidak semua. Oke. Nah, ini dok, untuk tadi ya dok ya, saya kan cuaca dingin ya dok ya, itu memang memang sebagai rata-rata ya dok, rata-rata sebagai pencetus ya dok ya, kalau cuaca dingin itu ya dok. Iya, hampir sebagian besar pasien asma kalau sedang musim dingin atau musim hujan itu bisa memicu. Tapi ada juga yang kalau musim dingin mereka nyaman, tapi kalau panas malah justru menjadi pemicunya. Jadi gitu. Sangat individual. Sangat individual sekali. Berarti memang tiap individu berbeda-beda ya dok ya. Nah itu kira-kira ada itu nggak dok, ada screeningnya untuk mengetahui kira-kira dari mana nih alerginya kayak gitu dok? Kalau misalnya nggak bisa di apa ya dok? Diamati ya dok. Ya. Jadi sebetulnya untuk memastikan seorang penderita asma itu pasti asma atau bukan, yang pertama dengan tes spirometri. Tes spirometri itu untuk mengetahui fungsi paru. Nanti pasien akan diperiksa dengan tes obat atau alat untuk menentukan nanti ada perubahan nggak setelah diberikan obat itu, dia akan bereaksi apa enggak. Kemudian yang kedua juga dengan tes alergi. Tes alergi ini untuk menentukan apa alerginya. Nah untuk tes alergi ini biasanya diperiksa di dokter THT atau dokter kulit. Ada namanya prick test ya, di tes satu-satu, nanti alerginya apa ketahuan dari situ. Gitu. Biasanya syaratnya kalau mau tes alergi ini 1 minggu bebas obat-obatan apapun. Gitu. Jadi lebih bisa mengetahui dengan benar. Karena kalau sedang meminum obat alergi nanti jenis alerginya tidak ketahuan. Gitu. 1 minggu off obat-obatan apapun. Saya kira itu tes alergi, kemudian spirometri. Kalau untuk aktivitas yang berat tadi, kira-kira kalau untuk mau menjalani tes-tes gitu berpengaruh juga nggak dok? Atau harus istirahat dulu gitu dok, maksud saya? Untuk tes untuk akan menjalani tes itu? Tidak ada, enggak. Pokoknya semua hal yang menyebabkan tesnya akan berpengaruh, diantaranya obat-obat tadi. Kalau aktivitas tidak. Gitu. Oke dok. Oke dok, makin seru aja ya dok ya. Kita sementara break dulu dok. Oke, ada yang mau lewat. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi Dokter Inyong. Jumpa lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Indah Rahmawati, spesialis paru. Oke dok, kita lanjutkan ya dok ya. Dok, untuk tadi kan sudah kita bahas ya dok, untuk spirometri dan prick test ya dok ya. Ini sementara sudah ada belum ya dok ya untuk di Rumah Sakit Ananda dok? Kalau spirometri insya Allah ada, karena sedang diadakan. Nanti bisa kita lakukan di Ananda. Bisa. Kalau prick test juga sudah ada. Sudah ada ya. Dua-duanya bisa diadakan di Ananda. Jadi misalnya kondisi-kondisi memang sangat dibutuhkan, bisa langsung segera ke situ ya dok ya, untuk diperiksa aja dok. Oke. Nah untuk asma sendiri nih dok, kan sebagian besar gejalanya mungkin sesak ya dok ya. Nah itu mungkin ada gejala lain nggak dok yang kira-kira untuk apa istilahnya bisa dilakukan? Gitu dok. Jadi tadi kan asma kan inflamasi atau peradangan di saluran nafas yang bersifat kronik. Jadi pada penderita asma saluran nafasnya itu sangat sensitif. Seperti daun putri malu tadi saya katakan. Jadi gejalanya kalau masih ringan mungkin batuk-batuk. Terutama kalau penderita asma ini yang sangat khas adalah batuk malam hari. Gitu. Biasanya karena kaliber saluran nafasnya itu lebih kecil dibandingkan siang pada orang normalnya. Jadi mereka sangat sensitif. Jadi kalau ada gejala batuk pada malam hari, kemungkinan asma, terutama malam hari. Kemudian kalau sudah tadi karena sensitif masih awal batuk-batuk, kalau sudah menyempit terjadi sesak nafas, nanti akan menimbulkan bunyi. Bunyi mengingat ya, dok, ya? Atau rasa berat di dada. Itu gejala-gejala asma seperti itu. Tapi nggak sampai demam ya dok ya kalau biasanya? Kalau demam biasanya kalau ada infeksi penyerta. Ya, kalau nggak ada infeksi penyerta ya misalnya tadi pada anak-anak yang habis aktivitas berat, kemudian lari-lari misalnya di sekolah, terus sesak.
Nah itu kan tidak ada panas karena exercise ini. Kemudian satu lagi yang sering saya temukan adalah asma kerja. Asma kerja itu biasanya pada mereka-mereka yang bekerja terpapar oleh debu atau alergen yang setiap hari ketemu. Jadi di tempat kerja dia Senin sampai Sabtu misalnya kerjanya ya selalu sesak. Begitu dia pulang Minggu hilang seseknya. Itu asma kerja. Ada yang seperti itu. Biasanya beberapa pasien yang seperti ini yang bekerja di pabrik atau di tempat-tempat yang tadi banyak debunya, minta rekomendasi untuk pindah rotasi kerja biar tidak sesak terus. Seperti itu. Ya, ada asma kerja. Berarti berpengaruh juga ya dok, termasuk faktor eksternnya ya dok ya. Harus mengenali, makanya salah satu pengobatan asma adalah mengenali pencetusnya, menghindari selain dengan obat-obatan dari dokter. Ya dok. Kemudian kalau untuk pencegahannya itu selain apa ya istilahnya menghindari alergen ya dok ya, itu ada lagi nggak dok untuk pencegahannya? Jadi obat asma itu ada dua ya, yang satu pelega, yang satu controller untuk mengontrol. Jadi obat pelega itu hanya dipakai pada saat sesak saja. Bentuknya bisa obat minum oral. Misalnya obat-obatnya banyak ya, kayak kalau di awam kan misalnya napasin atau apa. Kemudian obat controller. Obat kontrol ini sebetulnya harus rutin dipakai karena dia akan mengontrol saluran nafasnya biar tidak gampang bereaksi, tidak gampang sesak, tidak gampang batuk. Jadi, bentuknya kalau controller biasanya bisa semprot, bisa yang sedotan, begitu. Tapi kebanyakan orang awam itu masih banyak yang takut memakai obat-obatan semprot. Jadi kalau ada pasien misalnya datang, dok saya nggak mau pakai obat ini, nanti saya ketergantungan. Sebetulnya ketergantungan ini keliru. Mungkin yang sering dipahami oleh orang awam adalah memakai obat-obat reliever atau obat-obat pelega. Jadi mereka kalau sesak nyemprot, sesak nyemprot. Padahal harusnya ada obat pengontrol yang dipakai rutin untuk mengatasi peradangannya. Jadi kalau hanya memakai obat sesak yang hanya dipakai pada saat sesak saja, peradangannya tidak akan teratasi. Jadi nanti sesaknya akan terus. Ibaratnya kalau kita perang, senjatanya kurang. Kalau sesak itu dipakai sesak, dipakai nyemprot, sesak nyemprot. Jadi kalau hanya memakai obat yang pelega saja, yang bentuknya semprotan misalnya, seperti mengharapkan asmanya datang lagi. Ayo sesak, semprot, semprot. Tapi tidak pernah punya upaya untuk menghindari biar sesaknya nggak datang. Jadi harus ada dua obat. Nah biasanya kalau sudah memakai obat pengontrol tadi, peradangannya akan semakin berkurang ya, teratasi. Kebutuhan obat peleganya juga akan semakin berkurang. Gitu. Ya. Berarti saling ya dok ya, harus saling membantu ya dua obat itu ya. Jadi dok, obatnya memang harusnya dua, pengontrol dan pelega. Kalau hanya memilih peleganya saja, inflamasinya atau peradangannya akan semakin berat. Jadi asmanya akan sering kambuh, semakin sering datang. Mungkin intinya pemirsa bahwa pengobatannya harus dari bibitnya ya dok ya. Nah, dicari dulu penyebabnya, kemudian hindari alerginya ya dok ya. Nah, itu nanti baru akan berkurang. Obatnya bisa disesuaikan ya dok. Yang penting controller atau pencegah itu harus dipakai rutin. Malam mau tidur, pagi bangun tidur. Dan asma itu tidak selamanya nanti harus pakai obat terus nih. Nanti kalau sudah teratasi peradangannya, kebutuhan obat peleganya akan semakin berkurang, dosis obatnya akan kita turunkan pelan-pelan. Jadi tidak selamanya memakai obat-obat semprot. Dok. Nah, itu kalau untuk bisa sembuh tadi berarti sudah ada beberapa kasus ya dok ya yang banyak sembuh ya dok ya, pasien-pasien yang sembuh ya. Jadi asma itu sebetulnya bukan sembuh dalam tanda petik, tapi terkontrol. Terkontrol. Jadi, kalau sudah memakai obat pengontrol, peradangannya akan teratasi, menghindari pencetusnya, nanti akan semakin baik saluran nafasnya. Jadi nggak gampang sesak, nggak gampang batuk. Karena asma itu sifatnya reversible atau kembali penuh. Jadi kalau pada orang asma kalau tidak ada pencetus dia juga akan normal seperti orang biasa. Tapi begitu ada pencetus dia akan
menimbulkan reaksi tadi, batuk-batuk atau sesek. Berarti gitu. Mungkin harus disiplin untuk menghindari itu ya dok ya, pencetusnya ya dok. Iya. Oke, nah dok, kira-kira kalau asma ini berpengaruh nggak dok terhadap istilahnya psikis seseorang itu kalau misalnya lagi banyak kerjaan atau stresor yang tinggi di rumah maupun tempat kerja, itu bisa berpengaruh nggak dok? Ada. Jadi kebanyakan untuk yang psikis ini mereka pasien-pasien perempuan biasanya, wanita. Jadi karena ada faktor misalnya ya stresor pekerjaan, kemudian seseknya timbul. Nah, satu lagi mungkin juga ada penyakit yang namanya gangguan GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Itu juga pada pasien-pasien yang punya gejala mah atau lambung, asam lambung ini bisa reflux ke atas, ya, masuk ke saluran nafas menyebabkan sesek atau asmanya kambuh. Jadi kalau pada pasien asma yang memiliki gangguan lambung, biasanya dokter akan memberikan obat selain obat asmanya tadi, juga memberikan obat untuk pelindungan lambungnya biar tidak memicu asam lambung, tidak memicu sesek datang. Iya, tidak memperberat ya dok. Betul, tidak memperberat kondisi pasien tersebut ya. Oke, nah kemudian ini kira-kira seberapa bahaya sih dok penyakit asma ini dok? Iya, sebetulnya asma itu bukan penyakit yang mematikan ya, sangat kecil kok. Persentase kematian di dunia akibat asma itu sekitar 1,7% menurut WHO ya, jadi sangat kecil. Hanya asma ini menjadi berat atau menakutkan untuk penderita kalau dia tidak tertangani dengan baik. Ya. Banyak pasien asma yang karena tidak tahu ada obat-obat yang bisa untuk mencegah tadi kontrolnya ya, mereka hanya mengkonsumsi obat-obat minum atau pelega saja pada saat serangan. Dulu sebelum ada obat-obat pelega yang bentuknya spray atau sedot itu ya, dokter akan sering memberikan obat-obat serangan dalam bentuk tablet yang memiliki efek samping banyak. Steroid, ya, steroid itu kan anti radang. Misalnya di apotek-apotek sering dijual obat kemasan untuk asma seperti itu. Nah, obat-obat steroid ini kan fungsinya untuk mengurangi pembengkakan atau peradangan di saluran nafas. Efek sampingnya sangat banyak. Dalam jangka panjang bisa munfis ya, mukanya gemuk tapi tidak sehat, seperti bulat. Kemudian gangguan lambung, jadi sering mual, atau mungkin bisa mengakibatkan perdarahan lambung dalam jangka panjang. Kemudian osteoporosis, hipertensi, kemudian gula darah meningkat misalnya. Itu efek obat, salah satu efek samping dari penggunaan obat-obat steroid pada pasien asma yang dikonsumsi terus-menerus. Begitu. Iya. Iya dok. Berarti cukup ya dok ya, cukup membahayakan ya kalau memang istilahnya tidak diobati dengan baik dan pengobatannya juga mungkin tidak berdasarkan perintah dokter ya. Betul. Sekarang obat-obat asma sudah jauh lebih bagus dan banyak variasinya ya. Untuk ibu hamil pun sangat aman, obat-obat semprot atau obat-obat yang disedot tadi. Jadi insya Allah aman. Untuk anak-anak juga aman. Nah, itu obat-obat itu memang bisa dibeli sendiri tanpa resep dokter atau gimana dok? Harus dengan resep dokter, karena ada obat yang mengandung steroid yang tidak boleh dibeli bebas gitu. Kalau untuk obat-obat pelega, saya kira sudah banyak obat-obat yang bisa dibeli bebas dalam bentuk tablet atau sirup. Tapi kalau untuk controller selalu harus pakai resep, karena dosisnya juga kita yang akan menentukan. Gitu ya dok ya. Bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Belum tentu kali ini kontrol misalnya 3 kali 1, besok 3 kali 1 lagi ya dok ya. Kalau obat controller selalu malam mau tidur atau pagi bangun tidur, tidak hanya sekali. Sekali kalau sudah terkontrol dengan baik baru dipakai sehari sekali. Tapi harus rutin tiap hari. Itu berarti rutin setiap harinya kira-kira sampai kapan itu dok biasanya dok? Untuk pasien asma yang sudah menggunakan obat controller ini, gejala asmanya akan semakin baik. Nanti kita evaluasi dengan pemeriksaan spirometri. Makanya pemeriksaan spirometri itu harusnya rutin tiap 3 atau 6 bulan sekali pada pasien asma. Gitu. Jadi nanti diulang. Kalau sudah membaik fungsi parunya, dosisnya akan kita turunkan. Gitu. Tidak selamanya memakai obat controller. Gitu ya dok ya. Oke, cukup cukup
ngeri juga ya dok ya kalau ngomongin asma ya. Oke dok, ada yang mau lewat dulu nih dok, kita lanjutkan nanti ya dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi Dokter Inyong. Kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Indah Rahmawati, spesialis paru. Oke, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Untuk penanganan tadi dok, penanganan asma ya dok ya. Ini saya ingin tanya nih dok, kira-kira ada nggak sih dok, maksudnya sampai kapan dia itu akan berhenti menjalani terapi? Karena mungkin dari tadi ya dok ya, untuk komplikasi pengobatannya kan kayaknya agak ngeri ya dok ya, bisa sampai osteoporosis, hipertensi dan lain-lain ya dok ya. Nah itu kira-kira gimana dok? Sebetulnya asma tidak akan minum obat terus-menerus, bisa sembuh dalam tanda petik ya, karena terkontrol. Jadi yang penting pada penderita asma itu yang pertama mengenali apa penyebabnya ya, menghindari yang mencetuskan ya. Jadi kalau penderita asma sudah memakai obat-obat controller, reliever, tetapi masih ketemu dengan penyebabnya setiap hari. Misalnya tadi saya memberi contoh pasien atau orang yang bekerja di, misalnya di pabrik gitu ya, banyak debunya, tiap hari terpapar oleh debu yang sebetulnya bagi dia adalah alergen. Itu sulit sekali untuk menyetop atau menghilangkan gejalanya. Jadi yang pertama kenali penyebabnya, hindari. Ada pasien saya yang batuk lama tidak sembuh-sembuh, kemudian setelah dites semuanya oke, bagus, ternyata ketahuan kalau dia punya kucing, dia penyuka kucing di rumah. Sulit, dok, saya pekerjaannya berjualan kucing dan kucing anggora. Jadi harus memilih mau sembuh atau mau ketemu dengan penyakitnya terus bertahan dengan penyakitnya. Jadi memang harus mengenali, menghindari. Kemudian obat-obatan yang tadi saya sampaikan, obat pelega hanya dipakai pada saat sesek, obat pengontrol dipakai rutin, itu tidak selama yang memakai. Kalau nanti asmanya sudah membaik, karena asma itu ada 4 tingkatan atau derajat. Derajat yang intermiten atau jarang, kemudian derajat persisten atau yang sudah menetap, ringan, sedang, dan berat. Jadi walaupun dulu sudah pernah menjadi asma yang persisten berat misalnya, yang paling berat itu, dengan pengobatan yang teratur dan terkontrol, dia akan bisa menjadi intermiten yang paling bagus, sampai dia akan kembali normal lagi. Tapi selama dalam pengobatan ini harus tadi mengenali penyebabnya, menghindari. Selama memakai obat-obat tadi tapi masih ketemu dengan penyebabnya, tidak pernah hindari, tidak akan pernah sembuh nantinya, tidak pernah akan membaik. Gitu. Jadi harus mengenali. Dulu ya dok ya. Oke. Nah, sebenarnya saya ingin mengingatkan untuk pemirsa, apabila pemirsa ingin berinteraksi langsung dengan Dokter Indah, spesialis paru, monggo bisa langsung menghubungi di nomor yang ada di layar kaca Anda. Oke dok, kita sambil nunggu telepon ya dok ya. Saya ingin tanya nih dok, kira-kira pada kasus seperti apa nih dok saat pasien itu harus dirawat inap karena asmanya dok? Oh iya, iya. Biasanya kalau pasien sudah mengenali penyebabnya, sudah bisa menghindari, mereka jarang kambuh atau sesek. Nah, faktor-faktor dari luar yang tidak bisa dieliminir, misalnya cuaca, karena tadi ada faktor alerginya cuaca, bisa memicu, atau stres tadi ya, atau aktivitas yang berlebihan. Nah, kalau sudah di rumah, sudah dicoba dengan pengobatan yang sudah biasa dilakukan, misalnya dia sudah punya obat minum atau obat semprot, tidak teratasi dalam beberapa kali pemakaian, sebaiknya segera ke rumah sakit atau ke unit gawat darurat. Ya. Hampir sebagian besar pasien yang sudah memiliki alat semprot di rumah, atau bahkan sudah punya nebulizer, alat untuk mesin untuk melegakan saluran nafas, asap ya dok ya, asap itu, mereka akan berusaha mengobatin dulu di rumah ya. Kalau sudah tidak bisa baru datang. Nah, untuk pasien seperti ini biasanya serangannya akan lebih berat
datangnya, karena sudah mengobatin di rumah baru datang. Gitu. Nah, untuk seperti ini harus dirawat. Nah, di rumah sakit di UGD itu biasanya dokter jaga akan melakukan pengobatan dengan oksigenasi, dengan penguapan ulang ya. Nah, kemudian kalau yang sudah agak berat kita berikan infus, nah atau pemberian obat-obat steroid tadi. Tapi akan kita amati selama 1 jam pertama. Kalau dalam 1 jam pertama membaik, biasanya kita pulangkan, pulangkan dengan pengobatan untuk di rumah. Nah, kalau yang tidak membaik dalam 1 jam pertama ini yang nantinya akan dirawat. Oh gitu. Iya. Jadi tidak semua yang datang ke UGD itu harus dirawat. Kita lihat nanti bagaimana setelah diobati di UGD dengan pengobatan yang harus dilakukan oleh dokter jaga, membaik 1 jam pertama dievaluasi pulang. Gitu. Nah itu biasanya dalam 1 jam itu hanya sekali pengasapan atau sampai bisa berulang-ulang dok? Kalau menurut Gina yang pengobatan internasional untuk asma ya, harus diberikan 3 kali berturut-turut dalam 1 jam pertama. Jadi di nebulizer, kemudian dievaluasi setelah 20 menit, diulang lagi selama 1 jam pertama 3 kali. Nah biasanya kalau dokter jaga pasiennya banyak di rumah sakit, hanya di nebulizer sekali, kemudian dirawat inap. Sebetulnya itu belum harus dievaluasi lagi. Oke dok, sepertinya sudah ada penelpon ya dok, kita terima dulu ya dok ya. Halo, selamat malam Dokter Inyong. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, iya. Iya, Bapak. Halo? Halo, selamat malam, Bapak. Suaranya tidak terdengar ya, Dok? Sepertinya ya, Dok ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja ya, Dok ya. Tadi gimana, Dok, untuk ya, Dok ya, untuk penanganannya ya dok ya di instalasi gawat darurat ya dok, itu berarti harus 3 kali dalam kurun waktu 20 menit ya dok. 1 jam pertama, 1 jam pertama diulangi ya. Itu harus dilakukan itu. Nah itu nanti kalau misalnya 1 atau 2 kali sudah dilakukan, itu misalnya syukur-syukur membaik ya dok ya, itu berarti bisa pulang ya dok? Bisa pulang. Jadi untuk yang serangannya ringan barangkali dengan 3 kali penguapan di UGD dia akan memberikan respon membaik, pulangkan nanti dimotivasi untuk kontrol ke poli. Atau untuk pasien yang agak berat, selain dengan pemberian nebulizer tadi 3 kali berturut-turut, berikan steroid injeksi untuk mempercepat peradangannya teratasi. Kemudian juga bisa berikan drip aminofilin. Ini dievaluasi. Kalau yang harus rawat inap itu kalau yang sudah diberikan penanganan di UGD selama 1 jam pertama pengawasan, responnya tambah jelek atau tidak ada respon, perbaikan. Nah itu baru indikasi rawat. Oh gitu. Sekarang pasien udah pintar kok, kalau di UGD baru 1 kali 2 kali baik minta pulang. Iya, jadi tidak harus rawat inap. Nah ini kayaknya mungkin beberapa pemirsa juga sudah ada yang punya alat itu ya dok ya, nebulizer ya dok. Itu sebenarnya untuk penggunaan obat-obat nebulizer itu gimana ya dok kalau untuk di rumah itu dok? Iya. Jadi sebetulnya obat itu nebulizer itu salah satu alat pelega, obat peleganya. Kalau pelega yang portable yang bisa dibawa kemana-mana itu sebetulnya lebih praktis ya. Bentuknya bisa yang bentuk LMDI atau yang turbohaler atau yang diskus, banyak ya dok ya. Jadi masing-masing punya cara kerja atau cara pakai yang berbeda. Nah kalau untuk pasien yang tidak kooperatif, misalnya orang tua atau pasien yang sedang tidak sadar di rumah sakit, kita memakai obat nebulizer karena alatnya langsung ditempel di mulut, pasien tidak perlu kooperatif, bisa masuk semua. Kalau obat-obat yang memakai MDI itu kan harus dikocok dulu, kemudian disemprot, dihisap, tahan nafas, jadi harus kooperatif. Ya, jadi obat-obat seperti itu bisa dipakai di rumah dengan resep.
ya. Tapi biasanya kalau sudah biasa mereka akan membeli sendiri, bisa kok. Itu bukan gitu. obat yang harus dengan resep dokter, selalu dengan resep dokter, bisa. Iya. Untuk dosisnya pun berarti tidak perlu berubah-ubah ya dok biasanya Iya. dok? Biasanya kalau sedang serangan berat kita berikan obat bronkodilator ditambah dengan antiinflamasi, jadi 2 macam. Tapi kalau ringan cukup dengan yang bronkodilator saja. Oh gitu. Iya. Kemudian untuk ini dok, sebenarnya saya tadi masih ya dok ya, masih penasaran dan istilahnya kurang jelas ya dok untuk komplikasi yang pengobatan Moonfast itu tadi dok. Untuk misalnya nih dok terjadi seperti itu ya dok ya, orang tua curiga dok ada perubahan yang tidak itu ya dok, tidak sesuai dengan pertumbuhan. Biasanya pada anak ya dok ya kalau nggak salah. Tidak selalu. Oh tidak selalu ya dok. Pada dewasa juga banyak. Jadi Moonfast ini kan karena pemakaian steroid jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Ya. Biasanya sih oral karena dokter memberikan antiinflamasi, kemudian pasien merasa nyaman dengan obat itu, dia tahu obatnya namanya ini. Jadi beli sendiri ke apotek atau toko obat, dipakai jangka panjang karena mereka males mau kontrol ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, Moonfast ini harus harus di stop ya, pemakaian obat-obat yang menyebabkan Moonfast tadi harus stop. Dia akan bisa kembali ke normal lagi, tapi perlu waktu. Gitu. Nah, nanti pengalihannya dari tablet tadi ke obat-obat yang bentuknya MDA atau semprot tadi, karena obat-obat tablet yang dipergunakan dalam jangka panjang bentuknya kan miligram, dosisnya miligram. Kalau obat-obat semprot itu dosisnya mikrogram, jadi 1000 kali lebih kecil dibandingkan obat tablet ini. Hanya efek sampingnya kalau obat-obat semprot tadi kalau lupa kumur atau kurang minum. Jadi dianjurkan untuk pasien-pasien asma itu kalau menggunakan obat-obat semprot tadi atau obat hisap, setelah dipakai harus kumur, diulang 3 atau 4 kali, jangan ditelan. Gitu. Dikumur-kumur buang, kumur-kumur lagi buang sampai 3-4 kali, kemudian diminum. Minum itu untuk membersihkan sisa obat yang menempel di saluran tenggorok atau ininya. Jadi kalau kurang minum atau kurang kumur biasanya suaranya serak atau sariawan. Itu efek sampingnya ya dok sampingnya, ya. Seraknya itu berarti sama apa? Kira-kira gangguan-gangguan itu bisa terobat, maksudnya hilang sendiri atau diobati? Dengan minum banyak, atau ini bisa hilang, atau bisa dibantu dengan obat-obat untuk stomatitis tadi ya. Gitu bisa ya dok ya. Oke. Nah dok, kira-kira kalau untuk yang komplikasi osteoporosis itu biasanya terjadinya pada usia berapa itu dok? Jadi efek samping obat-obat steroid pada pasien asma tadi sebetulnya kan tergantung dari lama jangka waktu pemakaian dan juga dosis obat yang dipakai. Jadi semakin lama dia menggunakan obat-obat steroid dan semakin besar dosisnya akan semakin memperbesar kemungkinan efek sampingnya. Jadi kalau jangka pendek kita masih tetap memberikan obat-obat steroid anti radang tadi untuk serangan asma. Jadi biasanya untuk yang fase akutnya ya, biasanya 1 minggu atau 2 minggu paling banyak. Jadi setelah itu di tapering off ke obat-obat semprot atau yang sedot tadi. Berarti tidak tergantung usia ya dok ya? Tidak tergantung usia. Dok, kita iklan dulu ya dok ya, ada yang pengen iklan dulu nih dok. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong. Kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Indah Sahmawati, spesialis paru. Dok, kita lanjutkan ya dok ya, sambil menunggu telepon nih dok. Mungkin saya ingin mengingatkan lagi untuk pemirsa ya dok ya, bagi pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan Dr. Indah, monggo ditunggu teleponnya di line telepon yang sudah tertera di layar TV Anda. Dok, untuk ini dok, tadi ya dok ya, seperti pekerjaan yang hewan memelihara hewan ya dok ya. Nah itu kalau kayak gitu kira-kira baiknya gimana ya dok ya? Kadang kan ya dok, susah juga ya dok. Jadi karena kan paparan dari debu termasuk bulu-bulu binatang tadi bisa memicu serangan asma.
Minimal kalau memang tidak bisa kita stop, memakai masker. Oh iya. Memakai masker untuk menghindari bulu-bulu debu atau masuk ke saluran nafas. Oke. Iya. Dok, sepertinya ada telepon, kita terima dulu ya dok ya. Halo, selamat malam Dokter Inyong. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dah. Nampaknya ada gangguan nih dok ya. Oke. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Suaranya kecil sekali ya dok ya. Belum boleh. Halo. Ya, dok. Ibu. Halo. Halo. Halo, ya. Anak saya sakit asma. Ya, Ibu. Halo. Iya. Dengan Ibu siapa? Halo, dokter. Ini dengan Ibu Nana di Tanjung. Oh iya, Ibu Nana ya. Monggo Ibu. Ya. Anak saya Putus ya. Oke, mungkin nanti Bu Nana bisa mencoba lagi ya. Oke, sambil menunggu nih dok, kita lanjutkan lagi dok. Tadi untuk yang pekerjaan pemelihara hewan ya dok, Iya, iya. Gimana dok? Tidak hanya untuk pemelihara hewan, semua bisa diatasi sebetulnya. Yang pertama tadi kembali lagi mengenali penyebabnya, menghindari. Kalau misalnya alasannya karena pekerjaan, sulit juga untuk menghentikan itu ya, karena masalah sosial ekonomi. Saya kira yang paling memungkinkan ya memakai masker, untuk mengurangi paparan di tempat kerja. Saya ya dok ya, kita terima dulu, sepertinya ada penelpon lagi. Halo. Halo, selamat malam. selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Ibu? Ibu Nana di Tanjung. Oh ya Ibu Nana, monggo Ibu silahkan. Ini loh dok, saya sakit asma umur 8 tahun. Kalau batuk terus asma datang, itu buat cari obat itu gimana? Kan ada alatnya. Obatnya apa dok? Gimana Ibu? Pakai alat yang Pakai alat apa Ibu? halo. Iya. Halo. Gimana Ibu? Bisa diulangi pertanyaannya Ibu? Obat yang buat diangkat itu apa aja? Oh, obat untuk pengasapan ya Ibu ya? Obat yang diangkat yang pakai itu alat yang uap itu. Iya. Obatnya apa? Kalau asmanya lagi datang kan saya bisa masuk loh, nggak perlu lagi. Oh iya. Iya. Itu aja Ibu? Untuk keadaannya bisa. Oh iya. Di rumah. Iya, untuk penanganannya di rumah ya Bu ya. Oke. Ya, matur nuwun Ibu. Iya. Tadi Ibu Nana tadi ya, Iya. untuk anaknya yang umur 8 tahun sudah punya alat nebulizer di Iya. rumah ya. Kalau sudah punya alatnya, mestinya pada saat mau beli sudah punya obatnya ya. Jadi tidak sudah punya alatnya, belum punya obatnya ya. Jadi obatnya itu bentuknya seperti raspberry itu dalam bentuk plastik ya. Isinya itu untuk pelega. Kalau saya menyebutkan merek banyak nih. Jadi intinya salbutamol. Jadi nanti mereknya banyak. Salbutamol yang untuk penguapan. Kemudian kalau seseknya agak berat, selain untuk obat pelega tadi ditambahkan obat anti radang, sehingga pembengkakan saluran nafasnya akan teratasi. Gitu. Jadi ada dua macam Bu. Untuk usia 8 tahun mungkin beratnya sudah di atas 30-an, bisa memakai dosis dewasa
satu ampul ditambah satu ampul. Jadi 2 macam obat tadi dicampurkan. Hanya pada saat serangan saja. Dan bisa diulang kalau memang sering sesak di rumah, tiap 8 jam boleh memakai obat itu. Ya. Kalau obat seperti ini karena penguapan tidak perlu kumur. Tidak perlu kumur. Langsung masuk ke saluran nafas. Langsung ya, Dok ya. Bisa, Oke, begitu ya Ibu Nana ya. Semoga sudah terjawabkan ya Bu ya. Oke, kemudian Dok, untuk ini Dok, saya ingin, Dok, mungkin dari pengalaman sendiri ya Dok ya. Saya dulu waktu hamil Dok, sebenarnya memang riwayat alergi saya punya ya Dok ya. Tapi semenjak hamil Dok, jadi tiba-tiba ada mengini Dok. Nah itu kira-kira memang ada faktor, termasuk faktor resiko nggak sih Dok untuk hamil atau dari mananya itu kira-kira Dok? Iya, jadi pada pasien asma yang hamil sebetulnya karena perubahan hormonalnya mereka akan karena pada saat kehamilan hormonnya hormonnya meningkat, proses peradangannya menjadi lebih tinggi dibandingkan biasanya. Nah, pada pasien yang hamil ini yang kita khawatirkan kalau sering serangan adalah berat badan bayi rendah. Ini karena kurang oksigen pada anaknya kan, berat badan lahir rendah. Jadi penggunaan obat-obat kontroler harus dimulai sejak awal pada saat usia kehamilan awal, karena diperlukan untuk mengatasi proses peradangan pada saluran nafas tadi. Dan sudah dibuktikan dengan penelitian di Rumah Sakit Persahabatan dulu waktu saya sedang menyelesaikan spesialis sana, ada 2 kelompok yang diberikan, 2 kelompok ibu hamil, yang satu hanya diberikan pelega, yang satu diberikan pelega dan kontroler. Ternyata pada kelompok yang hanya menggunakan pelega saja, berat badan bayinya rendah. Nah, pada kelompok yang diberikan obat kontroler, berat badannya lahir baik, berat badan lahirnya normal. Jadi obat-obat kontroler ini sangat aman dipakai pada ibu-ibu hamil. Dok ya. Nah, itu obat kontrol itu termasuk yang itu tadi ya Dok ya, berarti steroid. Steroid tapi bentuknya MDA, jadi sangat kecil dosisnya. Gitu. Dan hanya bekerja di saluran nafas, tidak menimbulkan minimal sekali efek samping ke organ yang lain. Kalau tablet tadi kalau diminum oral, diminum terus, efek sampingnya tadi osteoporosis dan yang lain. Tapi kalau obat-obat hisap atau semprot yang mengandung steroid sangat minimal, hanya suara serak atau jamur di mulut kalau lupa kumur atau kurang minum. Gitu aja ya. Oke Dok. Oke, sementara kita break dulu ya Dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong. Kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Indah Ramahwati, spesialis paru. Nah, kita masih menerima telepon ya pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan Dr. Indah, monggo bisa langsung menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Oke, sepertinya sudah telepon ya. Kita terima dulu. Halo. Halo, selamat malam Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Sultani di Purbalingga. Oke. Monggo Ibu. Ya. Dok, itu anak saya umur 3 tahun. Kena asma dari umur 1,5 tahun. Nah, itu sering kali setiap bulan kumat. Iya. Kira-kira ada langkah-langkahnya supaya nggak setiap bulan kumat Dok. Kira-kira sudah tahu pemicunya Ibu? Sudah tahu. Sudah tahu pemicunya? Biasanya kalau kambuh pada saat apa? Penyebabnya? Kalau kambuh itu setiap habis makan es. Oke. Iya, sedangkan es itu susah dihindari Bu. Biasanya anak-anak Ibu ya. Matur suwun. Ibu sami-sami.
ini memang permasalahan yang sering kita temukan kalau pada anak-anak. Jadi sebagai orang tua memang kita harus mengenali apa penyebabnya ya. Jadi makanan-makanan tertentu yang menjadi pemicu serangan batuk atau sesak pada asma tadi sebisa mungkin memang dihindari. Tetapi harus pasti nih. Jadi jangan karena katanya orang nggak boleh makan coklat, katanya nggak boleh makan ini. Saya kira sangat individual. Jadi mestinya tidak mengeneralisasikan semuanya nggak boleh karena mereka sedang dalam pertumbuhan. Jadi kalau memang anak-anak ya ibunya harus aktif, harus aktif mengenali, jangan memberikan apa yang menjadi pemicunya, gitu. Karena intinya kalau asma itu pengobatannya ya memang mengenali penyebabnya, menghindari. Jadi kalau tetap diberi atau tetap makan ya nanti batuk atau sesaknya akan selalu datang, begitu. Nah, untuk anak-anak memang kan kita sulit, tapi dikenalkan. Misalnya, maaf kayak anak saya kalau makan coklat gatal, saya berikan pilihan, makan mau gatal apa enggak, sedikit boleh. Nanti kalau sudah bisa ya bisa, dia tidak minta lagi. Kalau sudah mulai gatal-gatal dia nggak akan minta lagi. Jadi memang harus dengan pembelajaran seperti itu. Mungkin untuk penanganannya sendiri gimana Dok kalau untuk di rumah misalnya? Di rumah. Satu tadi ya, kalau memang untuk asma, intinya untuk kamar penderita asma, jangan banyak barang-barang dalam kamar karena akan menyebabkan debunya numpuk di situ. Jadi kalau bisa buku-buku atau koran-koran yang tidak terpakai dikeluarkan. Terus yang kedua, sering ganti spray misalnya ya, atau alas tempat tidur. Karena mungkin yang sering menjadi penyebab kalau sedang tidur malam, spraynya kotor, lama tidak diganti, debunya banyak itu ya. Selain tadi menghindari penyebabnya, yang paling mudah membersihkan lingkungan biar tidak banyak debu gitu ya. Mungkin pembersihannya juga menggunakan lap yang basah ya, biar nggak berterbangan ya Dok ya. Kalau lebih bagus lagi kalau tadi dengan lap basah, jadi debunya tidak berterbangan tapi terbawa oleh lapnya ya. Oke, sepertinya ada penelpon lagi Dok, kita terima dulu. Halo, selamat malam Dokter Inyong. Selamat malam. Iya, selamat malam Bapak, dengan siapa di mana? Selamat malam Bu. Iya, Bapak. Ini dari Purbalingga. Iya, dengan Bapak siapa? Dari Wilujeng. Pak Wilujeng. Kamu kemarin ke Margono sama ketemu sama Bu Dokter. Iya. Terus kakak mau paru-paru saya itu normal. Iya. Tapi suruh tes kilometri. Ini juga normal. Keluarnya itu pusing, pilek, sesak, cocok. Iya. Bapak usianya berapa, Pak? Usia Bapak berapa? Ya. Umurnya Bapak berapa? Umurnya? Iya. 42. Merokok tidak, Pak? Iya. Merokok? Dulu, sekarang enggak. Oh iya. Saya jawab sekalian ya. Jadi terima kasih Bapak. ada penyakit yang menyerupai asma, tapi penyebabnya karena rokok. Namanya PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Jadi biasanya ada periode terpajan dulu oleh rokok atau zat toksik baru timbul sesak. Beda dengan asma. Kalau asma itu biasanya timbulnya usia muda, kalau PPOK ini biasanya usia-usia pertengahan ke atas. Jadi pada perokok, salah satu sifat jeleknya perokok rokok ya, dia akan menyebabkan parunya jadi kendor, elastisitanya berkurang. Seperti balon yang dikembangkan kemudian dikempesin. Jadi seperti itu. Jadi kalau paru mengembang, menguncup, pada perokok mengembang tapi menguncupnya nggak sempurna. Itu yang menyebabkan sesak. Jadi mungkin kalau orang awam ngertinya asma kalau sesak. Sebenarnya ada penyakit PPOK ini. Dan bedanya dengan asma tadi, kalau asma itu bisa sembuh total. Kalau tidak ada pajanan dia sembuh total. Kalau PPOK tidak sembuh, semakin lama semakin jelek. Gitu. Ya, jadi pada perokok mungkin aktivitasnya kalau masih awal terbatas, cepat capek untuk aktivitas, jalan sebentar,
ngos-ngosan misalnya. Nah itu kalau masih ngerokok usianya tambah banyak, ngerokoknya juga tambah banyak, nanti jadi irreversible atau tidak kembali lagi ke normal, progresif ya. Jadi usia-usia 50 ke atas masih ngerokok, bahaya PPOK mengancam ini. Gitu. Aktivitasnya akan semakin jelek karena tidak kembali lagi ke normal. Nah, jadi salah satu yang membedakan asma dengan PPOK tadi, riwayat rokoknya ada enggak? Atau mungkin ibu-ibu yang memasak pakai kayu bakar, itu juga bisa menjadi PPOK. Atau perokok pasif, ya. Jadi suaminya merokok, istrinya juga bisa kena PPOK, gitu. Gitu ya dok. Yes, di samping itu pekerjaan yang terpajan oleh polutan itu lebih berisiko untuk PPOK. Nah, untuk bapak yang tadi sudah menanyakan, barangkali nanti saya lihat dulu hasil spirometernya bagaimana ya. Nanti pas kontrol saya lihat lagi. Ya. Mungkin kalau untuk PPOK ini ada nggak sih dok perkembangan kalau misalnya merokoknya dihentikan misalnya ya dok ya saat itu juga, itu kira-kira akan ada perbaikan apa nggak dok? Iya, insya Allah membaik. Membaik ya dok ya. Tapi walaupun memang tetap ada fungsi paru yang menurun, gitu. Tapi akan semakin awal menghentikan rokok, fungsi paru akan semakin baik. Gitu ya dok ya. Jadi kemungkinan untuk apa istilahnya ya, angka gejalanya ya membaik ke tidak kembali ke normal tapi akan membaik. Membaik ya dok ya setidaknya ya dok ya. Oke. Begitu Bapak, mungkin nanti kalau misalnya ingin kontrol ke Ananda, monggo bisa dengan Dokter Indah ya dok ya. Iya. Oke, kita lanjutkan dok untuk pertanyaan saya tadi ya dok ya. Untuk penanganan pertama dok, misalnya di situ tidak ada nebu, kemudian apa namanya, itu juga kejadian yang pertama kali ya dok ya. Mungkin seorang ibu kalau anaknya tiba-tiba sesak mungkin agak panik ya dok ya. Itu biasanya gimana ya dok kalau di rumah ya dok? Kalau memang di rumah belum pernah sesak sebelumnya misalnya, yang paling mudah sebetulnya berikan penghangat di dada ya, longgarkan bajunya untuk anak-anak, longgarkan bajunya, kemudian berikan minyak kayu putih atau apa yang bisa baunya tercium, bisa melonggarkan nafas, tidak sesak, bisa dengan dibantu dengan cara tadi. Kalau zaman dulu sering ibu-ibu memakai baskom, diisi air hangat, kemudian dikasih handuk ya, anaknya suruh itu sebenarnya intinya kan penghangatan. Jadi mencoba biar saluran nafasnya tidak mengkerut banget, terbuka pelan-pelan, walaupun sebetulnya bukan obatnya, obatnya tetap dengan obat-obat yang untuk bronchodilator tadi, gitu. Untuk awal bisa dengan misalnya balsem atau apa yang aromanya kita harapkan bisa mengurangi sumbatannya tadi ya. Gitu. Mungkin bisa saat perjalanan mungkin ya dok ke IGD atau kemana mungkin bisa diberikan dulu ya dok ya. Pakai bajunya dilonggarkan, jangan terlalu ketat gitu ya. Terus berikan penghangat di dada. Mungkin juga kalau misalnya saat itu pas lagi cuaca dingin atau apa, mungkin bisa ya dok sambil dikenakan jaket gitu ya, dihangatkan ya dok ya. Oke dok. Wah, masih banyak dok sebenarnya pertanyaannya ya dok ya. Tapi sepertinya waktu yang harus memutus dulu nih dok. Nah, mungkin bagi pemirsa yang masih ingin bertanya, nanti monggo bisa bertemu langsung dengan Dokter Indah di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nah, untuk perbincangan kita tadi mungkin saya ambil kesimpulan ya dok ya, bahwa penyakit asma itu adalah penyakit peradangan ya dok di saluran napas yang biasanya banyak terjadi dari usia dini ya dok ya, dan itu dipicu dari alergen ya dok, berbagai macam ya dok ya, bisa dari cuaca dingin, debu, kemudian juga ada yang dari pekerjaan juga bisa ya dok ya. Nah itu juga untuk penanganannya sendiri ya dok ya, penanganan sendiri itu juga harus berkala dan harus sesuai ya dok, kalau tidak nanti bisa menimbulkan komplikasi yang cukup mengerikan juga ya dok ya, moon phase, hipertensi, osteoporosis ya dok ya, jangka panjangnya ya dok ya. Nah itu kemudian untuk bagi yang biasa memelihara hewan ya dok, atau pekerjaannya memelihara hewan, itu mungkin bisa dihindari dengan menggunakan masker dok. Kemudian kalau
asma ini mungkin menurun ya dok ya, bisa dari orang tua atau dari nenek kakek ya dok ya, bisa. Ya dok ya, iya begitu. Mungkin gitu aja dok ya untuk Saya nambahin satu lagi. Ya, monggo dok. Obat-obat asma sekarang sudah bisa diperoleh dengan BPJS. Oh iya Jadi dok. obat-obat controller, reliever yang kalau dibeli lumayan mahal, bisa sampai 1,5 juta satu paket reliever dengan kontrolnya tadi ya. Dengan BPJS bisa semuanya di cover. Oke, ya, alhamdulillah ya dok ya. Mungkin dengan perantara itu kita bisa mengurangi angka kesakitan karena asma ya pemirsa. Nah, oke dokter, mungkin waktu kita sudah habis ya dok ya. Oke pemirsa, tapi jangan khawatir. Mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di satelit yang sama, di jam yang sama, bersama narasumber kita yang lebih menarik dan lebih expert di bidangnya. Oke. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Dokter Indah sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi ilmu kepada kita. Oke. Dan akhir kata saya Dokter Mia. Terima kasih, pamit undur diri. Sehat selalu.